Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyapa kita lewat firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini lewat program Gerakan Membaca Alkitab di hari yang ke-67, dan kita akan membaca dalam Yosua 9, 10, dan 11. Maka sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemberi hidup dan Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat kami masih boleh menikmati segala berkat-berkat yang kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Dan saat ini nyatalah berkat-Mu bagi kami, ketika firman Tuhan akan kami buka, akan kami baca, akan kami dengar bersama. Kami percaya itu adalah berkat Tuhan. Firman Tuhan ini adalah berkat Tuhan untuk menuntun kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka saat ini berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat dalam kehidupan kami semua. Amin. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu, adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yearim.
Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi, kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu, terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu, Adoni-Sedek, Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakhis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.
Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi, lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakhis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakhis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakhis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakhis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakhis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir,
lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor, di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh, semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hazor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit, puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang.
Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu, Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel, menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Demikianlah firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan telah menyapa kami lewat firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami dengarkan di saat ini. Maka biarlah Tuhan ajar kami untuk tidak hanya sekedar menjadi pembaca dan pendengar, tapi kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan ini. Sambil kami tetap terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, agar senantiasa kehidupan kami semakin diperbarui, agar senantiasa kehidupan kami berjalan sesuai dengan titanya Tuhan, berjalan sesuai dengan aturannya Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami dan Tuhan ingin agar kami melakukan firman itu. Maka biarlah kehidupan kami selalu dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami, kiranya kami selalu menikmati indahnya kasih Tuhan, menikmati segala berkat, segala pertolongan Tuhan. Maka ini kami Tuhan yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dalam kehidupan kami semua. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah mengikuti gerakan membaca Alkitab di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.